Halo guys, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita melakukan perjalanan di malam hari. Dan seperti biasa kita akan melakukan perjalanan bersama si Sega. Dan kali ini di perjalanan malam ini kita bersama si Sega akan menuju ke Pati. Kita berjalan dari Desa Bae, Kecamatan Bae, dan kita akan pulang kampung, tepatnya di Desa Dukuh Jelok, ya, Desa Tanjung Sari, yaitu ke kampung halaman saya. Jadi kali ini kita akan melewat atau melalui jalur alternatif, yaitu jalur di mana kita akan melewati Desa Kandang Mas atau biasa disebut dengan jalur di lereng Gunung Muria ya. Jadi kita tidak lewat Pantura tapi kita lewat jalur atas karena bisa mempersingkat waktu. Untuk itu, di perjalanan kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya yang waktu kuliah dulu, kemungkinan sudah ada 5 tahunan lah dari sekarang, tentang perjalanan mistis dan juga kisah horor yang saya alami sendiri waktu saya pulang kuliah. Tapi dahulu itu saya tidak langsung pulang ke rumah, melainkan saya mampir ke tempat teman saya yang tepatnya di Kecamatan Dawe ya. Kecamatan Dawe itu di sebelah utara dari Kecamatan Bae. Dan kita akan mulai langsung ceritanya sesaat lagi. Jadi di waktu itu sekitar di tahun 2020 saat saya memasuki semester akhir pada bangku perkuliahan, saya pulang dari kampus itu sekitar jam 4, lalu saya mampir ke rumah teman saya karena teman saya itu tinggal sendirian di rumahnya. Jadi saya santai-santai dulu di sana. Waktu itu saya bawa motor, tapi motornya sudah aku jual dan saya ganti dengan Civic Black. Dulu saya pakai motor, yaitu motor sejuta umat, motor Beat kesayangan saya yang terpaksa saya jual karena kondisi mesinnya sudah tidak mumpuni lagi untuk perjalanan jauh. Pada waktu itu saya sangat santai dan ingin pulang di tengah malam. Sekitar jam 12 malam, saya itu masih mencuci motor di halaman rumah teman saya. Dan setelah itu sekitar jam setengah satuan saya masih santai ngobrol sama dia biasa ya, karena sama-sama orang santai jadi ngobrol sampai tengah malam. Tengah satu saya ngobrol dulu sampai pada jam 1 malam. Jam 1 malam saya ingin pulang dan saya langsung menerabas lewat jalur Kandang Mas. Pada awalnya perjalanan sangat santai, sejuk, dan menyenangkan karena pada malam hari itu sangat menenangkan untuk pikiran. Tetapi jangan ditiru ya teman-teman ya, karena itu tidak bagus untuk kesehatan apalagi kalian belum tidur. Dan pada saat itu saya pulang jam 1 malam, mulai perjalanan ya, baru perjalanan 10 menitan. Di sebuah jembatan saya seperti berhalusinasi ya, seperti berhalusinasi atau bahkan itu kenyataan. Pada saat itu saya itu dibarengi sama satu motor itu berada di depan saya. Pada saat itu saya sedikit ada ngantuknya dikit sih, emang ada ngantuknya dikit. Ada jembatan besar gitu, jembatan besar, tiba-tiba saya melihat sesuatu yang kayak aneh gitu, berwarna putih. Dari kejauhan saya melihat sudah berwarna putih, tapi saya santai karena motor di depan saya itu terlihat santai seperti biasa aja. Tapi semakin saya mendekat ke jembatan itu, tiba-tiba yang putih-putih itu seperti menghalangi jalan, semakin besar. Makin saya dekat, itu dia tidak di tengah ya, agak ke pinggir. Jadi saya stang motor Beat saya itu saya belokkan sedikit ke kanan.
Tapi yang depan saya ini seperti santai saja, seperti tidak melihat. Saya lanjutkan perjalanan dengan rasa yang sudah agak ketakutan ya. Namanya juga orang melihat sesuatu seperti itu pasti agak-agak merinding gitu. Bukan agak tapi merinding saya Kak. Saya tancap gas, saya slip orang yang di depan saya. Dilanjutkan pada saat itu saya ngebut terus sampai ke kandang mas, itu tak ada orang satupun yang ada di luar rumah. Bahasanya bahasa sini itu tidak ada orang jagong atau ngobrol malam gitu pada saat itu. Sampai di daerah kandang mas, tepatnya itu saya ingat itu ada lapangan itu lapangan sepak bola ya, besar di pinggir jalan gitu. Saya itu maju dengan kecepatan tinggi pakai motor itu ya, tingginya berapa sih kalau saat itu saya masih sedikit ingat itu 80, 100 sampai 100 lebih dikit lah ya. Pada saat itu motor saya masih bagus, masih bisa diservis, jadi masih bisa laju 100-an lah. Pada saat di pinggir lapangan itu, di jalan yang pinggirnya ada lapangan itu, saya masih ingat jalannya lurus ya. Jalannya lurus, saya karena tiba-tiba itu ada kabut, entah dari mana kabut itu, petang ya, itu mungkin sekitaran jam setengah 2-an karena saya sudah melakukan perjalanan itu sekitar setengah jam. Ada kabut tebel, semakin tebel, jadi saya mengurangi kecepatan motor saya. Situ saya agak curiga, kok kabut tiba-tiba gini. Tapi saya lihat langit-langit pada saat itu, pada malam itu emang agak mendung sih, menurut saya agak mendung ya, karena tidak ada bintang-bintang di sana. Biasanya kalau langit pada malam hari yang cerah itu tandanya ada bintang-bintang di langit itu ya. Saat itu saya sudah mulai curiga karena sebelumnya saya seperti berhalusinasi ya, seperti berhalusinasi melihat Poci, Mbak Poci atau Pak Poci nggak tahu ya. Seperti itu, saya sedikit ada rasa merinding lah, tapi saya berdoa, membaca sholawat, membaca ayat kursi ya. Tetapi alhamdulillah saat saya masuk tikungan kanan, saya masih ingat itu tikungan kanan ke arah Gembong ya, ke arah Gembong itu, belum memasuki Gembong, cuma sebelumnya Gembong saya masuk ke kanan itu kabutnya tiba-tiba nggak ada. Alhamdulillah saya sedikit tenang. Saya pacu terus motor saya pacu terus sampai akhirnya saya tiba di Pasar Gembong itu sekitar jam 2. Nah, di Pasar Gembong ini saya sedikit tenang karena sudah ada orang di sana, lumayan lah ya, ada orang di pasar, ada penjual ayam kayaknya. Saya masih ingat itu penjual ayam sayur ya. Di pinggir-pinggir pasar itu sudah ada mobil-mobil kol. Jadi saya agak tenang karena merasa tidak sendirian. Nah, setelah itu dari Pasar Gembong itu kan saya belok kiri menuju di situ, namanya setahu saya itu ada desa Kepoh Gading, arah Poh Gading ya. Jadi saya melalui perjalanan itu di situ sepi lagi. Jadi saya ke situ lurus kanan ya, mengikuti jalur arah pulang. Di situ masih tenang hingga ketika saya memasuki yang namanya itu Alas Tuwo. Nah, cerita di Alas Tuwo ini yang membuat saya jadi ketakutan dan sangat-sangat tegang dan juga merinding, seperti rambut saya itu seperti ditarik ke atas semua gitu loh. Seperti jiwa ini mau ditinggalkan oleh ruhnya, seperti itu. Ketika saya masuk ke Alas Tuwo, jadi saya itu di situ pelan-pelan karena jalannya itu kecil dan juga sangat-sangat gelap. Menurut cerita, entah ini fakta atau enggak ya, karena ini cerita masyarakat yang pernah saya dengar di sana, bahwa di Alas Tuwo dahulu itu ada adegan yang kurang mengenakan lah. Jadi saya ketika itu memasuki area Alas Tuwo. Pada saat itu jalannya itu masih kurang bagus lah ya, masih agak rusak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibenerin. Pada saat itu saya masuk Alas Tuwo dengan pelan-pelan karena kan jalannya enggak enak lah kalau buat terlalu berbahaya kalau buat ngebut. Jadi saya pelan-pelan di sana. Saya ada sedikit tanjakan, saya sedikit merasa merinding. Saya belum melihat apapun tapi sudah merasa merinding. Ada tanjakan dikit lalu turunan, dan di turunan itu ada sebuah jembatan. Di sana saya seperti ada yang manggil,
manggilnya gini, "Woi, woi, woi." Bodohnya saya itu saya noleh di situ, saya noleh. Nggak ada siapa-siapa lah. Ini kok ada yang manggil tapi nggak ada siapa-siapa. Saya lanjutin, tapi saya tambah gasnya karena saya curiga, ketakutan saya. Karena sebelumnya ada adegan yang kurang mengenakan. Pas di tikungan yang sedikit nanjak ke arah kiri, itu tiba-tiba ada seperti yang lewat dengan cepat ya lewat. Nah, di situ saya kaget, kaget pakai banget di situ. Saya kaget, lalu saya spontan gas itu saya putar serat sampai ban belakang saya itu selip. Dan pada saat itu saya ketakutan, cuma kalau nggak saya lanjutkan perjalanan kapan saya sampai rumah. Nah seperti itu, di alas tua saya punya pengalaman seperti itu. Masih banyak cerita-cerita saya di situ yang lumayan menakutkan, tapi terjadi pada lain hari. Jadi kita lanjutkan. Nah, sampai situ saya berpikiran saya harus tetap pulang. Di situ saya sampai di desa. Setelah alas tua itu ada namanya Punjul, desa Punjul. Saya laju terus ya jalan. Saya sampai ke sebuah desa bernama Ketanggan. Ketanggan mulus, tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Lanjut terus ya sampai ke desa Ngguo. Di desa Ngguo itu ada sebuah tenggangan, tapi di situ alhamdulillah tidak ada apa-apa, tenggangan dengan desa Sitiluhur. Saya lanjut terus sampai di situ, saya masuk desa Sitiluhur. Di desa Sitiluhur itu desanya sudah jalannya bagus, terus penerangannya juga baik lah ya, di situ tidak ada apa-apa. Nah, setelah dari desa Sitiluhur ini, saya memasuki area bernama Waduk Gunung Rowo. Di sebuah waduk itu banyak cerita-cerita mistis sebenarnya. Tidak hanya saya yang mengalami, tidak hanya saya, tapi yang menge-share mungkin atau yang bercerita seperti saya itu tidak banyak ya, mungkin hanya beberapa orang saja. Nah, dari memasuki Gunung Rowo itu, saya sudah sebenarnya saya tidak ada rasa takut sih, tidak ada rasa khawatir karena itu sudah dekat dengan rumah saya, kemungkinan hanya 10 menitan untuk menuju ke rumah saya. Tapi sayangnya pada saat itu ya, saya memasuki area Gunung Rawa. Nah, di situ tiba-tiba ada yang menangis. Kalau saya berpendapat sepertinya itu Mbak Kunti. Dia menangis. Spontan saya sangat kaget, jelas saya sangat kaget dan juga merasa sangat ketakutan di sana. Saya bilang sangat ketakutan karena apa? Karena lagi-lagi saya itu memutar gas saya penuh sampai ban belakang saya itu selip. Tapi yang ini benar-benar di depan mata saya itu ada seorang perempuan, kemungkinan yaitu si Mbak itu Mbak Kunti sedang duduk. Spontan saya takut sekali kalau saya tidak saya lanjutkan perjalanan, saya tidak sampai rumah. Tapi kalau saya lanjutkan perjalanan, saya melewati Mbak Kunti itu. Jadi saya tetap gas terus sampai di samping Mbak Kunti itu seperti ada bau-bau yang aneh menurut saya, bau-bau yang aneh. Kalau saya jelaskan baunya itu tidak jelas ya, ada amis atau apa itu. Saya juga waktu itu tidak terpikir bau apa ini, tidak terpikir. Saya sudah sangat ketakutan karena dia seperti nongkrong di pinggir jalan itu, jalan terus sampai saya pacu itu motor saya. Ada yang namanya sebuah tanggul ya, di sebuah tanggul itu kembali lagi seperti ada orang yang duduk memakai baju warna putih, tetapi saya di situ sudah menghalahkan saja karena itu mungkin sudah jam 2 lebih, sekitar jam setengah 3-an ya. Sampai terus saya sampai gemeter. Dan alhamdulillah sekitar setengah 3 setelah kejadian itu, setengah 3 pagi ya, dini hari, saya sampai di rumah dan saya pacu motor saya sampai saya masukkan motor saya itu tidak pelan-pelan. Pintu yang ada di rumah saya tabrak sampai jebrak gitu.
Terus kalau dulu waktu saya bilang pulang, kalau kuliah pulang pasti rumah saya yang pasti pintu rumah saya itu tidak dikunci. Jadi saya tabrak gitu sampai ada suara keras jebret. Dan ayah saya itu kalau alhamdulillah kalau malam kan selalu sholat malam. Ayah saya itu beliau sampai kaget dan tanya, "Onopo le?" Kalau bahasanya Indonesia itu ada apa nak? Saya bilang, wah Pak, saya tadi lihat horor mistis gitu. Terus bapak saya bilang, ya wis rumah, kalau bahasanya ya wis, ya sudah masuk, suruh masuk ke rumah untuk menenangkan diri. Setelah itu saya minum, alhamdulillah setelah minum saya beristirahat dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Jadi itu sih cerita saya. Mohon maaf kalau ceritanya agak enggak nyaman didengarkan karena itu sharing pengalaman saya apa adanya. Tapi masih banyak cerita-cerita mistis saya yang mungkin buat kalian ada yang percaya ada yang enggak, tapi enggak apa-apa, itu kan terserah kalian, hak kalian untuk percaya atau tidak. Jadi cukup di sini sharing saya tentang perjalanan kisah nyata saya sendiri ya, waktu pulang kuliah tapi di waktu dini hari. Emang itu enggak bagus sih buat kesehatan, enggak bagus, juga berbahaya berkendara di malam hari. Jadi buat kalian jangan ditiru, jangan jangan tiru yang negatif-negatif. Kalau mau tiru yang positif, insya Allah adalah yang positif. Kalau tidak ada ya jangan ya diambil yang negatif-negatif ya. Jadi cukup di sini saja perjalanan saya buat kalian. Terima kasih banyak telah menotis konten ini, menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Dan saatnya saya bilang bye bye semuanya.